Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7. Mari kita lihat bukunya. Sebelumnya, anak-anak bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selama daring. Sekarang mari kita belajar bahasa Indonesia lanjutan dari bab 2 yang kemarin, yaitu tentang cerita fantasi. Anak-anak, mari kita lihat yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Pada bab ini ada strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ialah sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Kemudian konflik. Konflik yaitu suatu bagian adanya permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yakni salah satu bagian untuk penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Kemudian yang terakhir, reorientasi. Untuk reorientasi ini merupakan penegasan ulang. Dalam cerita fantasi biasanya berisi sikap, berisi tindakan, perilaku atau kondisi, akhir tokoh atas rangkaian peristiwa dalam cerita. Bagian ini bersifat opsional. Nah, lanjutnya, kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kalau tadi struktur, sekarang kebahasaan. Di sini ada repetisi. Repetisi artinya ulangan, latihan, kemudian gaya bahasa yang menggunakan kata kunci yang terdapat di awal kalimat untuk mencapai efek tertentu dalam penyampaian makna ulangan, biasanya pada sandiwara atau pada cerita. Kemudian dalam kaidah kebahasaan, selain repetisi ada kata ganti, yaitu kata ganti orang. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Yang berikutnya yaitu ini juga kata ganti, juga disebut sebagai pronomina, kata ganti orang. Kemudian kata kerja. Di sana kebahasaan juga menggunakan kata kerja. Anak-anak, pada kata kerja ini yaitu kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frase atau kalimat. Kemudian berdasarkan objeknya, kata kerja dibagi menjadi dua. Ada kata kerja transitif dan ada kata kerja intransitif. Jadi, kalau kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek. Sedangkan kata kerja intransitif, ini kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap. Semisal lari, itu tidak pakai pelengkap apa. Lari. Ya, berikutnya. Kata sandang. Nah, anak-anak, perhatikan ini kata sandang. Mungkin pernah kamu dengar. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya yaitu menggunakan kata si, kata sang, kata kaum,
Ini yang terdapat dalam cerita atau cerita fabel atau cerita fantasi. Biasanya menggunakan si atau sang. Pada kata sandang biasanya digunakan untuk mendampingi kata benda atau nomina yang terbentuk dari verba atau kata kerja pronomina atau verba pasif. Berikutnya kata keterangan, waktu dan tempat. Ini juga ada pada kebahasaan, pada cerita fantasi. Keterangan waktu dan tempat ini biasanya digunakan di depan, yaitu menggunakan kata di atau pada. Contohnya ini, pada sore hari di awal tahun, sang kancil berlarian di hutan rimba untuk merayakan awal tahun bersama binatang hutan lainnya. Nah, ini contoh yang kedua, buaya yang menyadari keberadaan kancil di tepi sungai, selanjutnya bersiap menerkamnya ketika sore tiba. Ini keterangan waktu yaitu pada dan di, pada tempat, di hutan, di tepi sungai, ini ya. Ini termasuk menggunakan kata keterangan baik waktu dan tempat. Kemudian penggunaan kata penghubung atau konjungsi, ini enggak saya tulis konjungsinya wis. Penghubung. Kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata. Klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Biasanya menggunakan kata dan, karena, tetapi, sehingga, meskipun banyak yang lainnya kata penghubung. Ya. Berikutnya ini ada contoh. Ia tidak pernah masuk kerja tepat waktu sehingga ia mendapat SP. Apa SP? Surat peringatan. Jadi menggunakan kata hubung sehingga. Ini. Berikutnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dan tak langsung boleh saja. Di sini pengertiannya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung adalah kalimat yang berkebalikan dengan kalimat tidak langsung. Saya singkat saja, waktunya agak mepet. Kemudian anak-anak, jika, bukan ika ini ya, jika ingin membuat kalimat langsung, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pada bagian kalimat, petikan langsung harus diapit menggunakan tanda petik. Bukan petuk ini, keliru tulisannya. Tanda petik, dua. Bukan tanda petuk, tapi tanda petik. Ya. Penggunaan tanda petik sebagai penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat tersebut. Ini kita berikan contohnya. Risa mengatakan, kemudian tanda petik, aku akan pergi ke Surabaya besok, ditutup tanda petik. Ini termasuk kalimat langsung. Sedangkan contoh dari kalimat tidak langsung, ibu berkata kepadaku, jika aku memang benar-benar anak yang baik. Ini termasuk contoh kalimat tidak langsung. Kemudian ada tugas anak-anak. Ini ringan-ringan saja. Anak-anak silakan kamu buatkan 5 kalimat langsung dan 5 kalimat tidak langsung. Kamu tulis di buku. Kemudian kamu foto dan kalian kirim ke WA saya. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semangat terus belajar, semangat meskipun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.